Yamaha saat ini sedang sibuk membuktikan kalau motor metiknya adalah motor metik paling kuat di bumi. Honda sedang sibuk untuk membuktikan kalau motor metiknya adalah motor paling irit dan lincah di bumi. Ya, kedua pabrikan ini lagi sibuk ngurusin motor metiknya, membuktikan siapa yang memiliki value lebih baik daripada pesaingnya. Menariknya adalah mereka benar-benar sibuk dengan motor metik sampai lupa kalau mereka juga punya motor non-metik yang perlu dikampanyekan. Kita ambil contoh Yamaha dengan Yamaha R25 terbarunya. Abis launching, udah gitu aja, hilang. Masih mending deh Yamaha, masih melakukan perubahan di Yamaha R25-nya. Nah, kalau Honda benar-benar melupakan kalau mereka punya Honda CBR 250 RR. Ini motor saat ini nggak pernah diiklanin lagi. Campaign juga nggak ada, event apalagi. Pokoknya ini motor cuman buat yang tahu-tahu aja. Bahkan kita sampai bingung, sebenarnya Honda masih jualan Honda CBR 250 RR nggak sih? Tapi pas dicek di websitenya, ternyata mereka ya masih jualan. Kalau masih jualan Honda CBR 250 RR, tapi kenapa Honda nggak pernah memasarkan motor ini lagi? Apa yang salah? Kenapa Honda kayak setengah hati bukan satu hati untuk menjual motor ini? Padahal ini adalah motor yang paling keren di kelas 250cc 2 silinder. Jadi pada tahun 2016, Honda bikin kejutan dengan ngeluarin CBR 250 RR. Ketika diluncurkan waktu itu, motor ini bisa langsung bikin heboh karena desainnya yang radikal. Fitur-fitur canggih kayak throttle by wire, riding mode, sampai frame yang dibuat rigid dengan aluminium swing arm. Nggak sampai di situ aja, karena performa mesinnya juga cukup spektakuler. Yang mana performanya bisa ngelawan. Bukan ngelawan aja, tapi ngalahin Ninja 250 dan Yamaha R25 dengan telak. Dengan hal tersebut, akhirnya banyak orang yang bilang, akhirnya Honda serius juga ngelawan Kawasaki dan Yamaha di kelas ini. Dengan adanya ucapan tersebut, berarti benar-benar terasa kalau motor yang dibikin bukan cuma buat ikut-ikutan, tapi buat menangin pasar. Tapi sekarang, aura itu hilang. Semua terasa hambar dan melempem. Bahkan walaupun CBR 250 RR sempat mendapatkan update pada tahun 2022, mulai dari facelift minor sampai penambahan fitur quick shifter dan upgrade tenaga dari 38 ke 42 PS, tapi upgrade tersebut di mata banyak orang, upgrade-nya terasa nanggung alias kayak kurang niat. Kenapa kurang niat? Ya kalau dibandingin sama kompetitor, misalnya kayak Kawasaki yang bikin Ninja ZX25R dengan mesin 4 silinder dan suara meraung, Honda malah terkesan adem ayem aja. Yang berarti mereka nggak bikin gebrakan baru. Padahal segmen ini sekarang bukan cuma soal performa doang, tapi juga soal gimmick. Ya, motor 250cc butuh gimmick untuk bersaing seperti suara ZX25RR. Walaupun memang Honda punya gimmicknya sendiri seperti part yang dipakai mahal, tapi di mata masyarakat hal tersebut kayak nggak cukup. Terlebih lagi iklan dan campaign juga makin jarang. Nggak ada lagi promosi masif kayak di awal-awal kemunculannya. Bahkan di media sosial pun jarang banget kelihatan konten CBR 250 RR. Iya kan? Namun kenapa Honda benar-benar nggak niat jualan motor ini? Apakah karena penjualannya yang melempem? Jadi pada tahun-tahun awal, CBR 250 RR sempat mencatatkan angka ribuan unit yang berhasil terjual setiap bulannya. Tapi sekarang, kadang cuma ratusan unit aja. Bahkan ada beberapa bulan di mana penjualannya di bawah 300 unit. Bahkan setelah upgrade di tahun 2022 pun, Honda hanya memberikan target 2.500 unit terjual aja per bulannya. Yang mana Honda memang tidak memberikan ekspektasi yang tinggi untuk motor ini. Dengan hal tersebut, apakah Honda seperti sudah pasrah sama posisi CBR 250 RR yang makin nggak dilirik pasar? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Tapi ada satu hal yang pasti kenapa Honda CBR 250 ini bisa kehilangan popularitasnya. Yang pertama tentu aja brandingnya yang hilang. Ini berbeda dengan Yamaha apalagi Kawasaki. Walaupun Yamaha terkesan adem-adem aja dengan motor fairingnya, tapi Yamaha masih konsisten dengan brandingnya sebagai contoh Airshock. Sedangkan Honda nggak ada embel-embel arah ke sana. Selain itu, harga Honda CBR juga terlalu overpriced untuk kebanyakan orang untuk motor 250cc 2 silinder. Ya, harga CBR emang mahal banget. Saat ini varian tertinggi dari CBR 250 RR bisa menyentuh 80 jutaan rupiah. Dengan harga segitu, harga motor ini seperti udah masuk ke teritori harga moge second atau bahkan motor adventure baru 300cc. Tapi itu ya suka-suka Honda lah, mau dijual berapa kek. Kalau merasa cocok bagi mereka, ya berarti cocok-cocok aja. Tapi masalahnya yang bikin mikir dua kali untuk membeli motor ini adalah value yang ditawarkan. Oke, mesinnya bertenaga, build quality-nya bagus, tapi feel-nya
Ya tetap 250cc 2 silinder biasa. Nggak ada sensasi beda banget yang bikin orang rela nabung lebih buat beli motor ini dibandingkan untuk membeli ZX25R. Dengan harga segitu, banyak orang yang akhirnya mikir, ya mending sekalian beli motor yang lebih besar atau lebih menarik. Ya, jiwa mendang-mending kita meronta-ronta di sini. Dengan sikap Honda yang dingin terhadap CBR, apakah ini membuktikan kalau pasar motor sport fairing 250cc sudah berubah? Mungkin iya, karena pada faktanya pasar motor sport fairing 250cc sekarang udah nggak sebesar dulu. Kenapa bisa? Ya karena generasi muda lebih tertarik sama motor matic premium saat ini. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena produsen saat ini benar-benar memberikan totalitas terhadap motor matic premium mereka. NMAX, Aerox Turbo, Honda PCX, Honda Vario, semua sudah berubah. Dari yang biasa aja jadi yang luar biasa di mata kebanyakan orang. Jadinya ya pasar sepertinya memang sudah berubah. Ya bisa dibilang pasar 250cc sport sekarang itu udah bukan prioritas utama. Bahkan pabrikan kayak Yamaha juga nggak terlalu fokus di segmen ini. Dan Honda pun sepertinya ya sadar soal ini. Tapi alih-alih nutup line up, mereka kayak cuman jaga-jaga aja saat ini. CBR 250RR itu jadi semacam penjaga gawang, biar Honda tetap punya nama di segmen sport fairing motor kecil, walaupun udah nggak niat buat ngembangin atau promosiin lagi. Lagi pula sepertinya Honda emang nggak mau fokus banget ke arah motor sport fairing nanggung, karena ya memang Honda juga punya line up moge di Indonesia, mulai dari CBR 500R, CB 500X, sampai CBR 650R dan CBR 1000RR. Dengan adanya hal itu, sepertinya memang CBR 250RR itu cukup buat jadi pengisi celah buat orang yang pengen sport bike rasa premium tapi belum sanggup beli moge. Tapi ya cukup di situ aja, nggak lebih. CBR 250RR memang kita akui motor sport fairing paling premium di kelas 2 silinder. Tidak ada motor sport fairing sepremium Honda CBR. Tapi untuk mendapatkan pasar, terkadang spek premium aja nggak cukup. Karena ya mau bagaimanapun, motor sport bukan hanya soal spek, tapi soal mimpi, gaya hidup, dan prestige. Tapi Honda tidak pernah membangun hal itu. Kasarnya, CBR 250RR seolah-olah jadi barang elektronik aja, bukan mimpi anak muda. Padahal waktu pertama kali rilis, narasinya sangat kuat. Total control, racing DNA, performa tinggi untuk jalanan dan lainnya. Tapi sekarang, nggak ada yang cerita, nggak ada lifestyle, nggak ada kebanggaan. Yang ada cuma katalog dan brosur kering. Bahkan kalau lagi ngomongin brosur nih, brosur motor ini juga udah nggak ada kayaknya yang menjelaskan spek tentang motor ini. Palingan nama CBR 250RR cuma ada di brosur harga dan cicilan aja. Dah, itu aja. Menyedihkan? Iya. Tapi ya mau gimana lagi, Honda benar-benar nggak niat jualan CBR 250. Apakah Honda mulai panik dengan serangan kompetitor yang semakin agresif dan konsisten? Kalau dilihat-lihat dalam 2 tahun terakhir, Yamaha memang semakin agresif, sedangkan Honda ya masih santuy aja. Walaupun data penjualan masih dipegang Honda, tapi seberapa lama kekuasaan bisa dipertahankan? Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.